Pembahasan soal nomor 1. Thermal energy travel through space from the sun to the earth. Space is vacuum. How is thermal energy transfer from the sun to the earth? Nah, ini adalah soal tentang perpindahan panas atau kalor ya. Jadi, panas atau kalor itu berpindah dengan 3 cara. Nah, apa aja itu? Ya, caranya yang pertama adalah kalor bisa dipindahkan dengan yang pertama melalui konduksi atau conduction ya. Jadi konduksi atau conduction. Konduksi itu nama lainnya biasanya disebut sebagai hantaran. Nah, yang kedua, kalor itu bisa dipindahkan dengan cara namanya konveksi atau convection ya. Nah, konveksi itu nama lainnya itu biasanya disebut sebagai aliran. Kemudian yang ketiga, kalor bisa dipindahkan atau ditransfer dengan cara radiasi atau radiation atau pancaran. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3 cara kalor berpindah. Nah, sekarang apa itu konduksi atau conduction atau hantaran? Konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan medium yang melaluinya. Jadi misalkan ada panas yang diletakkan di sendok ya kan, atau misalkan kita pegang besi ditaruh di dekat lilin atau ditaruh di api, maka lama-lama kan panasnya akan merambat dari ujung besi ke ujung yang lainnya. Tetapi partikel-partikel atau molekul-molekul besinya itu tidak ikut berpindah, hanya panasnya saja yang berpindah. Itu konduksi, namanya hantaran. Biasanya konduksi itu terjadinya pada zat padat ini. Nah, kemudian yang kedua ada konveksi. Konveksi itu aliran. Aliran itu adalah atau konveksi itu adalah perpindahan panas disertai perpindahan partikel-partikel penyusun dari medium yang menjadi medium perantara panas itu. Contohnya misalkan air ya. Jadi misalkan gini nih. Kita buat ilustrasi ya di sini ya biar lebih jelas. Yang konduksi dulu tadi. Misalkan konduksi itu kita punya besi nih kayak gini. Nah, ada besi kemudian kita panasi sama lilin. Nah, di sini ada lilin misalkan atau ada api lah ya. Di situ ini ada lilin. Nah, kemudian kalau kita lihat bagian yang pertama kali panas kan bagian yang ujung sebelah kiri ya, di sini pertama kali panas nih. Nah, besi itu di dalamnya kan ada molekul-molekul di sini, molekul-molekul atau atom-atom besi. Nah, si atom ini nggak ikut berpindah. Ya, yang pertama kali panas kan bagian kiri. Tapi nanti lama-kelamaan panas itu akan merambat nih dari kiri ke kanan, gitu kan. Kemudian sampai di sebelah kanan itu juga jadi ikut panas. Nah, tetapi si molekul-molekul ini nggak ikut berpindah, hanya mentransfer energinya aja ya. Jadi ditransfer seperti ini, semakin dia panas, semakin cepat getarannya. Sampai suatu saat di bagian yang ujung kanan sini juga bergetar dengan cepat. Maka artinya yang ujung panas ini, ujung kanan ini sudah menjadi panas. Nah, itu perpindahannya secara konduksi. Biasanya terjadinya pada zat padat, ya, misalkan besi atau misalkan tembaga dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya pada konduksi itu partikel penyusunnya ini atom-atom besinya itu nggak ikut pindah. Itu yang pertama. Kalau konveksi atau aliran itu partikel penyusunnya itu ikut berpindah. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita manasin air nih. Kita manasin air ya, kemudian kita lihat bagaimana proses konveksinya. Ini dipanaskan sama pakai api gitu ya misalkan, atau di kompor gitu. Nah, bagian yang pertama kali panas itu kan bagian bawah sini. Ini pertama kali panas nih. Nah, karena dia panas, ingat benda kalau dipanaskan itu kan akan memuai kan. Nah, karena bagian bawah itu panas, dia akan memuai, volumenya akan membesar, maka massa jenisnya akan mengecil. Maka bagian bawah ini dia akan lebih ringan karena massa jenisnya kecil. Ingat ya, kalau massa jenisnya kecil dia akan ringan, berarti dia akan naik ke atas ini. Akan naik ke atas. Nah, kalau naik ke atas berarti yang bawah ini kan kosong. Nah, karena dia kosong, maka bagian yang atas yang masih dingin dia akan turun ke bawah untuk mengisi kekosongan tadi. Nah, ini berputar terus-menerus sampai semua bagiannya panas. Nah, ini kenapa disebut sebagai aliran, karena ada putaran nih di sini. Konveksi itu biasanya terjadinya pada zat cair atau gas. Gas juga bisa mengalami seperti ini ya, cair atau gas. Itu konveksi. Yang ketiga itu radiasi atau pancaran. Apa itu radiasi atau pancaran? Radiasi atau pancaran itu adalah perpindahan panas atau kalor tanpa melalui medium ya. Jadi contohnya apa? Ya ini seperti soal yang akan kita bahas ini. Yaitu misalkan dari matahari nih. Ini ada matahari misalkan sun gitu ya, matahari. Kemudian di sini kan ada bumi nih, earth kan. Nah,
di antara matahari dan bumi itu kan ruang angkasa atau dia vakum ya. Vakum atau ini tuh yang kita sebut sebagai angkasa luar atau space gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih si panas matahari itu bisa sampai ke bumi? Ya dia melewati ruang vakum ini, nggak ada medium di sini. Maka ini yang kita sebut sebagai perpindahan panas dengan cara radiasi. Dia bisa berpindah tanpa perlu medium. Kalau konduksi itu perlu medium, konveksi itu perlu medium, kalau radiasi itu nggak perlu medium. Berarti di sini kalau kita kembali ke soal ini, karena space-nya is vacuum, berarti perpindahan panas yang paling tepat adalah by radiation only. Maka jawabannya yang C. Oke, itu pembahasan nomor 1. Pembahasan nomor 2. The air in a room is heated by a heater. The diagram show the circulation of the air in the room. Oke, jadi di sini ada heater yang diletakkan di ruang kamar misalkan ya. Heater itu pemanas ya. Pertanyaannya adalah which statement about the air is heated is correct. Nah, ini masih ada hubungannya nih dengan konduksi konveksi radiasi tadi. Jadi karena ini ada heater atau ada pemanas ya kan, maka udara-udara yang ada di sekitar sini, nah ini akan panas nih. Apa yang terjadi tadi kalau udaranya panas? Kalau udaranya panas dia akan memuai. Kalau dia memuai berarti dia akan naik ya, akan naik karena lebih ringan. Udara yang di sini akan naik ke atas. Nah, akibatnya yang ini kan kosong nih. Maka udara yang masih dingin masuk ke sini. Terus menerus terjadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah peristiwa convection ya. Ini adalah convection atau konveksi yang pada udara di sini. Kalau tadi kita bahas pada air, yang ini pada udara ya, convection. Nah, sekarang kita lihat statementnya ya. Which statement about the air is heated is correct ya. Yang pertama, udaranya dipanaskan, dia akan memuai. Memuai itu expand ya. Kalau contract itu adalah menyusut. Berarti yang contract itu salah nih. Kalau udara dipanaskan jelas dia memuai. Maka ini salah, ini juga salah kan. Berarti airnya expand. Jadi yang pertama adalah dia expand. Ingat ya, expand itu memuai, bertambah volumenya. Kemudian kalau memuai gimana tadi akibatnya? Dia akan lebih ringan kan? Lebih ringan berarti dia akan punya massa jenis yang lebih kecil. Massa jenis itu density. Kalau massa jenisnya mengecil atau lebih kecil itu kita sebut sebagai less dense. Karena dia expand, maka dia akan less dense atau massa jenisnya adalah lebih kecil. Maka jawabannya jelas kan? Yang C. Ya, jadi the air expand and become less dense. Yang more dense salah ya. Less dense itu massa jenisnya mengecil karena volumenya membesar. Oke, itu yang pembahasan nomor 2. Pembahasan nomor 3. Pada rangkaian lampu di bawah ini, jika lampu A putus, maka yang terjadi adalah, oke, ini di sini kita diberikan gambar sirkuit sederhana yang isinya ada 2 buah baterai, ini baterai ya, dan 3 buah lampu yang disusun secara, apa ini susunan seperti ini? Namanya susunannya seri. Nah, ingat ya, kalau dia susunannya seri, maka kalau salah satu lampu putus, nih kabelnya kan nggak nyambung lagi. Karena kabelnya nggak nyambung lagi, maka B dan C juga akan padam ya. Jadi B dan C itu akan ikut padam karena lampu A-nya juga putus. Itu adalah salah satu kelemahan seri. Beda ceritanya kalau paralel nih. Misalkan ya, kita buat rangkaian baru, misalkan di sini ini ada lampu A, lampunya kita gambar pakai simbol aja, ini lampu A, kemudian diparalel dengan lampu B dan C. Ini B, yang ini C kan. Nah, kalau susunannya seperti ini sama-sama kita hubungkan dengan baterai, misalkan ini ada baterai di sini. Oke, baterainya kita buat sama, double ya, ada 2 baterai. Nah, kalau rangkaiannya akan seperti ini bentuknya, maka seandainya A putus, nih lihat, kalau A-nya putus, maka B dan C masih bisa tetap menyala. Kenapa? Karena arusnya masih bisa mengalir. Kalau kita lihat nih, arus ini akan keluar dari positif, kemudian dia naik, kemudian dia akan melewati cabang nih. Yang atas sudah nggak bisa putus, maka dia masih bisa lewat yang bawah sini. Nah, maka B dan C tetap akan menyala seandainya dia rangkaiannya paralel ya. Tapi karena ini seri, maka kalau A putus, ya udah B dan C juga ikut putus atau B dan C-nya tidak menyala. Maka lampunya jawabannya adalah lampu B dan C akan padam ya. Maka jawabannya yang C seperti ini. Oke, mungkin untuk biar lebih jelas ya, kita akan coba bikin simulasi ya tentang rangkaian seri paralel ini dengan menggunakan salah satu aplikasi berikut. Jadi bisa dicek nanti apakah betul kejadiannya akan seperti itu.
Nah, oke ya. Ini adalah rangkaian yang seperti soal tadi ya. Jadi ini ada A, ini lampu A di sini, lampu B, lampu C. Nah, tadi kan minta kalau lampu A-nya putus. Sekarang kita coba putusin lampu A ya. Kita buang lampunya. Anggap aja dia rusak atau putus. Maka apa yang terjadi? Nah, kalau lampu A-nya putus, artinya dia nggak nyambung nih kan. Ini kita putusnya kita anggap dia rusak ya. Jadi dia udah nggak nyambung lagi. Maka lampu B dan lampu C akan mati karena dia rangkaiannya rangkaian seri, satu mati, yang lain juga mati. Nah, itu juga kalau kita lakukan, misalkan lampu yang kita putuskan lampu B atau lampu C itu akan sama ya, maka dia akan mati semua. Itu kalau rangkaiannya seri. Sekarang coba kita pakai rangkaian yang paralel. Nah, ini adalah rangkaian yang paralel ya. Jadi masih nyambung semua nih. Lampu A yang di atas tadi, yang gambar yang kita buat terakhir, lampu A di atas, B dan C di bawah ini. Sekarang apa yang terjadi kalau lampu A-nya kita putus? Kita rusak lampu A-nya, kita matikan. Nah, maka B dan C akan tetap menyala. Itu adalah salah satu sifat dari rangkaian paralel. Yang satu putus, yang lainnya tetap menyala, tidak ada masalah. Oke ya, jadi itu perbedaan dasar dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pembahasan nomor 4. Kita lihat dulu soalnya, beberapa orang memiliki mata dengan titik jauh lebih kecil dari titik jauh mata normal. Oke, artinya dia nggak bisa lihat jauh dengan jelas ya. Dan titik dekat lebih besar dari titik dekat mata normal. Dia juga nggak bisa lihat jarak dekatnya dengan normal, harus dijauhkan. Nah, apa ini? Kelemahan ini terjadi bukan karena cacat atau kerusakan lensa mata, melainkan karena daya akomodasi mata yang sudah lemah. Mata yang seperti ini disebut sebagai, jadi mata itu kalau normal kita sebut sebagai emetrop ya. Mata normal kita tulis di sini. Mata normal itu nama lainnya adalah emetrop. Nah, emetrop itu gimana? Artinya kalau dia matanya normal, dia masih bisa lihat jauh dengan jelas. Nah, dia jauh dengan jelas itu artinya titik jauh dari orang tersebut. Nah, titik jauh itu namanya PR. PR itu titik jauh. Itu normal. Berapa titik jauh kalau orang normal itu? Itu tak hingga. Dan dia juga masih bisa lihat dekat dengan jelas, yaitu di titik dekatnya, namanya PP. PP itu titik dekat. Berapa titik dekat orang mata normal? Biasanya menggunakan ya bisa 25, bisa 30, tapi yang sering dipakai itu adalah 25 cm. Atau kalau pakai 25 sering disebut dengan istilahnya adalah SN, titik dekat mata normal. Nah, PP itu singkatan dari punctum remotum atau titik jauh. Sedangkan PP itu singkatan dari punctum proximum atau titik dekat. Nah, jadi kalau orang punya mata yang normal, PP-nya, punctum proximumnya itu 25, PR-nya itu tak hingga. Nah, orang ini, dia lihat jauh juga nggak jelas. Maka PR-nya nih, orang ini punya titik jauh, itu pasti kurang dari tak hingga, orang yang ada di soal ini. Dan dia juga nggak bisa melihat dekat dengan jelas. Artinya PP-nya juga nggak normal. PP-nya juga lebih besar dari 25 cm. Nah, dia menderita dua-duanya. Nah, orang yang menderita dua-duanya seperti ini, itu adalah cacat mata yang disebut sebagai presbiopi. Nah, sebenarnya apa itu presbiopi? Oke, kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi, orang yang punya PR itu kurang dari tak hingga, artinya dia nggak bisa lihat jauh dengan jelas, itu disebut sebagai orang yang terkena cacat mata, namanya rabun jauh. Rabun jauh, atau nama lainnya itu miopi. Jadi dia lihat jauhnya itu nggak maksimal, nggak jelas, hanya beberapa sentimeter atau meter sudah tidak begitu jelas bayangan yang dia tangkap gitu ya. Itu miopi, kalau PR-nya aja yang bermasalah. Nah, orang yang PP-nya lebih besar daripada 25, artinya dia lihat dekat itu nggak begitu jelas. Ini orang itu punya cacat mata namanya hipermetropi. Jadi hipermetropi itu titik dekatnya lebih besar dari 25 ya. Ini lebih gede dari 25, hipermetropi. Nah, jadi kalau orang yang kena dua-duanya, nih hipermetropi itu nama lainnya rabun dekat. Rabun dekat itu artinya nggak bisa lihat dekat dengan jelas ya. Nah, kalau kena dua-duanya itu berarti baik kena hipermetropi dan kena miopi secara bersama-sama. Nah, ini namanya presbiopi. Presbiopi itu sering disebut sebagai mata tua. Nah, jadi seperti itu ya penjelasannya. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu presbiopi.
Pembahasan soal nomor 5. Kita baca, a person throw a stone so that it follow the path drawn in the diagram. Oke, jadi ini ada orang nih lempar batu nih, batunya, kemudian batu itu punya lintasan yang seperti gambar ini ya. Kemudian batunya akan terjatuh di dalam air dan tenggelam nanti. Pertanyaannya adalah, in which position does the stone have the most gravitational potential energy? Jadi di posisi mana si batu itu punya energi potensial gravitasi yang tertinggi atau the most, yang paling besar. Nah ingat, energi potensial gravitasi atau EP itu kan persamaannya adalah massa dikalikan gravitasi bumi dikalikan ketinggiannya. Ya, jadi ingat EP itu, energi potensial itu dipengaruhi oleh ini nih. Height ya, ketinggian. Maka EP itu akan besar kalau ketinggiannya juga tinggi, besar. Nah gitu, berarti mana yang paling besar ini? Kalau kita ukur tingginya misalkan dari dasar ini, ya otomatis yang B, karena dia tingginya paling besar nih. B itu segini, kalau A itu di bawahnya, kalau C itu rendah banget, malah D malah di bawah. Berarti di D itu EP-nya 0 nih di sini, energi potensialnya 0. Karena dia di dasar gini ya. Maka yang paling besar atau the most potential energy itu posisinya ada di position yang B ya. Maka jawabannya yang ini, yang B ini. Oke, ya seperti itu. Pembahasan nomor 6. Object with different mass are hung on a spring. The diagram show how much the spring stretch. Ya, jadi itu ada benda ya dengan massa yang berbeda-beda, yaitu 100 gram dan M, itu digantung tuh pada spring. Spring itu pegas ya. Nah, kondisi pegas pada saat belum ada bebannya itu 10 cm nih. Ini kita sebut sebagai kondisi pegas dalam kondisi relax, artinya nggak dikasih beban, itu 10 cm. Kemudian kita lihat, the extension of the spring is directly proportional to the mass hung on it. What is the mass of object M ya? Capital M itu berapa masanya? Oke. Jadi konsep yang dipakai di sini adalah ya, kalau diingat lagi, ini tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu menyatakan bahwa kalau kita punya pegas, dan pegas itu diberi gaya, di sini gayanya adalah berupa berat dari massa ini. Ya, ini ada berat W, bisa juga diganti F ya, ditarik juga boleh, digantung beban juga boleh, atau F. Kalau kita pakai W, berarti W-nya itu nilainya, ingat nilai berat itu adalah massa dikali gravitasi. Dan si pegas ini punya K yang kita sebut dengan konstanta pegas. Maka menurut hukum Hooke itu akan berlaku bahwa gayanya atau F itu nilainya sama dengan K dikali delta X. Nah ini kita pakai ini, F sama dengan K dikali delta X. Apa itu delta X? Delta X itu pertambahan panjangnya. Ini pertambahan panjang pegas. Oke, nah sekarang kita lihat nih, pegasnya awalnya itu panjangnya 10 cm, kemudian menjadi 20 cm. Berarti delta X-nya yang mana? Yang ini aja nih delta X-nya. Delta X-nya adalah 10 menjadi 20, berarti tinggal 20 kurang 10 aja. Ini juga 10 cm. Ya kan? Kemudian untuk yang M besar, pertambahan panjangnya berapa? Ya kita lihat dari kondisi awal di sini. Nah, kita tarik garis yang awal di sini. Awalnya 10 menjadi 30, maka di sini pertambahan panjangnya adalah 20 cm. Nah, kita tinggal membandingkan saja ya. Kita bandingkan saja karena ini pegasnya sama, konstantanya sama, kita bandingkan seperti ini. F yang pertama, kondisi pertama yang ini ya, ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. F yang pertama dibagi dengan delta X yang pertama. Atau kita tulisnya di bawah aja ya biar rapi. Jadi F yang pertama dibagi delta X yang pertama itu akan sama dengan F yang kedua dibagi dengan delta X yang kedua. Karena K-nya sama ya. Delta X1 itu sama dengan F yang kedua dibagi delta X2. Ingat F-nya tadi boleh diganti dengan W, yaitu massa kali gravitasi. Maka persamaan yang ini boleh juga kita tulis menjadi M yang pertama kali gravitasi per delta X1 sama dengan M yang kedua kali gravitasi per delta X2. Nah, lihat gravitasinya kanan kiri sama, maka boleh kan dicoret yang ini.
Oke, terus M1-nya kita tahu tuh 100 gram ya. Yang pertama kan 100 gram nih. M1-nya 100 dibagi dengan delta X1 10 cm. Akan sama dengan M2-nya yang ditanya ini. M2 itu adalah M besar. Kita ganti di sini M besar dibagi dengan delta X2-nya udah kita hitung tadi, yaitu 20 cm. Oke, kita kalikan silang kan. Kita coret dulu nih nolnya atas, kalikan silang. 1 kali M itu M, 20 kali 10 itu 200. Dapat DM-nya sama dengan 200 gram. Oke, maka kita pilih yang pilihan C. Oke, itu soal ke-6 ya. Pembahasan soal nomor 7. Kita baca soalnya. Sebuah mobil berjalan dengan rute PQRST seperti pada gambar selama 30 menit. Pertanyaannya adalah berapakah kelajuan rata-rata mobil tersebut? Oke, kita di sini akan menggunakan konsep kelajuan. Nah, apa itu definisi kelajuannya? Kelajuan itu kalau dalam bahasa Inggris itu namanya speed ya. Ada yang disebut kecepatan. Kecepatan itu dalam bahasa Inggris namanya velocity. Nah, kelajuan atau speed itu persamaannya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak total ya maksudnya ya. Di sini jarak total karena kelajuan rata-rata, kelajuan rata-rata atau average speed ya. Kelajuan rata-rata itu nama lainnya average speed. Itu jarak total dibagi dengan waktu total. Nah, kita tulis pakai huruf V kayak gini, dikasih tanda, nah bacanya ini V bar ya, dikasih tanda strip di atasnya itu kelajuan rata-rata maksudnya. Nah, tinggal kita isikan aja jarak total dibagi dengan waktu total. Karena dia jarak, maka kita tinggal hitung aja nih. Jarak itu kan total lintasan. Jadi 10 km ditambah 5 km ditambah 10 km lagi ditambah 5 km lagi. Maka jarak totalnya adalah 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5 kan. Dibagi dengan waktu totalnya. Waktu totalnya dia tempuh selama 30 menit nih. Ini masih menit ya. Kita lihat jawabannya semuanya dalam jam. Maka kita ubah dulu. Jadi waktunya atau T itu sama dengan 30 menit. 30 menit itu akan sama dengan setengah jam atau 0,5 jam. Nah, kita pakai yang satuan jam karena jawabannya dalam jam ya. Berarti dibagi dengan 0,5 jam. Berarti V-nya sama dengan jumlah 10 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Berarti jadinya 30. 30 dibagi 0,5. Otomatis jawabannya 60. Satuannya adalah kilometer per jam. Nah, itu tentang kelajuan rata-rata atau average speed. Rumusnya adalah jarak total dibagi waktu total. Jawabannya yang D. Pembahasan soal nomor 8. The graph represent the motion of a car. Jadi kita di sini dikasih grafik speed itu V ya tadi ya sudah kita bahas. Ini kecepatan dan time itu berarti T. Oke. Ada grafiknya seperti ini. Kemudian what is the distance travel by the car while it is moving at a constant speed. Oke, jadi kita harus tahu dulu tuh bentuk grafik kayak gitu tuh artinya grafiknya gimana sih gitu ya. Oke, sekarang kita cek satu-satu. Kita buat gambar ulang aja di sini. Jadi ini ada grafik speed sama time. Ini T, ini V. Kita lihat nih yang pertama nih. Bendanya dari keadaan diam karena V-nya 0 dia terus bergerak dan semakin lama kecepatannya semakin tinggi. Maka grafik yang ini ya, seperti ini section 1 ini adalah grafik benda yang bergerak dipercepat. Ini nama geraknya adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Ya udah tahu kan konsep GLBB itu geraknya berubah kecepatannya, tapi ini dipercepat ya. Kemudian kita lihat section grafik berikutnya. Setelah dia naik dia turun tuh. Turun, kecepatannya kan turun loh ya. Ini kita sebut section 2 ya. Bagian grafik yang kedua, dia sama kecepatannya berubah, maka gerak dengan kecepatan berubah itu namanya GLBB. Tetapi kecepatannya makin lama makin turun berkurang, maka ini diperlambat. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi section yang ketiga. Sectionnya ketiga itu lurus kayak gini nih. Ini section ketiga. Lihat kalau bagian yang ketiga ini kecepatannya nggak berubah dia 10 terus kan 10 terus, maka section yang ketiga ini geraknya kita sebut dengan gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatannya konstan. Kemudian yang terakhir section yang keempat, dia turun lagi. Ini jelas sama dengan section yang kedua, yaitu GLBB diperlambat. Nah, jadi seperti itu ya cara membaca grafik
kecepatan atau kelajuan terhadap waktu. Nah, sekarang pertanyaan dari soal ini adalah what is the distance traveled by the car while it is moving at a constant speed. Nah, yang diminta itu pada jarak yang ditempuh selama dia bergerak dengan constant speed. Berarti yang section mana? Otomatis section yang ketiga ini, GLB. GLB itu kecepatannya konstan atau kelajuannya konstan. Nah, karena kelajuannya konstan, maka kalau kita lihat grafik ini, maka kita akan hanya melihat yang bagian ini aja nih. Bagian yang, nah dari detik ke 15 ya sampai ini berarti 20 ya. 20, kemudian karena masing-masing strip 5, ini berarti 25. Yang ini 30. Oke, kita hanya lihat dari detik ke 15 sampai ke 25. Ingat kalau GLB itu dia punya persamaan jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu kan. S sama dengan V kali T. Kecepatannya berapa dia? Kecepatannya nih, kalau kita lihat dia punya kecepatan 10. Jadi V-nya adalah 10 meter per sekon dikali waktunya berapa? Selama 15 detik sampai ke 25 detik. Berarti dari sini ke sini itu dia menempuh waktunya adalah 10 sekon atau 10 detik. Karena dari 15 ke 25 kan. Jadi ini kali 10. Oke, jadi sekarang 10 kali 10 ya sudah jelas ini jawabannya pasti 100 meter. Nah, maka jawabannya yang A ya, 100 meter. Oke, atau kita juga bisa mencari jarak itu dengan menghitung luas di bawah grafik ya. Jadi kalau kita tahu grafik VT ini tambahan materi yang perlu dikuasai ya. Jadi kalau kita tahu grafik VT, ini T, ini V. Nah, misalkan kita punya grafiknya kayak gini nih. Nah, lurus, kemudian seperti ini, seperti ini, seperti di soal itu. Nah, maka kita bisa menghitung jarak keseluruhannya itu dengan menghitung luasnya aja. Jadi jarak itu sama dengan luas. Jarak itu sama dengan luas di bawah grafik VT. Grafiknya harus VT, nggak boleh yang lain. Grafik VT. Oke. Oh, grafik itu pakai F ya, bukan pakai V. Grafik VT. Nah, berarti kita harus hitung luas sini, luas yang di bawah ini. Nah, luasnya bisa kita pecah-pecah seperti ini ya. Karena bentuknya banyak bangun, maka kita bisa pecah-pecah. Yang pertama mungkin kita bisa pakai luas segitiga yang di sini. Kemudian yang kedua kita tambahkan luas trapesium yang di sini. Kemudian yang ketiga kita bisa tambahkan luas persegi panjang yang ada di sini. Dan yang terakhir kita bisa tambahkan luas segitiga yang ada di sini. Nah, kalau misalkan grafiknya bentuknya kayak gini. Nah, bagaimana kalau bentuknya yang lain? Bentuknya misalkan ada grafik VT seperti ini. Nah, misalkan dia naik kemudian langsung turun. Nah, maka kalau grafiknya seperti ini jaraknya gimana? Ya hitung aja luas segitiga ini berarti ya. Jadi jaraknya kita cukup hitung luas segitiga ini. Nah, sama, tergantung bentuk grafiknya aja. Kalau kita lihat di atas, pada saat GLB ya, constant speed itu kan di sini. Constant speed. Maka kita tinggal menghitung luas yang mana? Ya kita hitung luas aja yang di sini nih. Luas yang di bagian sini aja ini. Ya, jadi luasnya bentuknya adalah persegi kan. Kalau ini kan bentuknya persegi. Kenapa? Karena tingginya itu 10. Nih kalau kita mau hitung ini pakai luas ya. Oke, kita taruh sini. Oke, kita tulis di sini aja ya. Pakai konsep luas, berarti luas sama dengan jarak. Nah, luasnya adalah luas apa? Luasnya adalah luas persegi. Yang panjangnya itu berapa panjangnya? Panjangnya itu dari 15 ke 25 yaitu 10. Kemudian tingginya itu juga 10 kan, tingginya 10 juga. Maka kita hitung luas ini. Ya ketemunya akan sama karena dia persegi, maka luasnya adalah 10 kali 10 sama dengan 100 meter ya, 100 meter juga. Ya ini karena dia jarak ini kita nggak mempedulikan ini, anggap aja nggak ada satuannya ya. Ini kan satuannya kan harusnya sekon, yang ini meter per sekon kan. 10 sekon dikalikan 10 meter per sekon, maka jawabannya 100 meter. Ya, jadi konsep yang perlu diingat, kita bisa mencari jarak dengan menggunakan luas di bawah grafik atau kurva ya, seperti itu. Pembahasan nomor 9. Perhatikan data gerak benda pada tabel berikut ini. Ada benda A, benda B ya. Benda A selama 1 sekon jaraknya 2 meter, selama 2 sekon jaraknya 4 meter, selama 3 sekon jaraknya 6 meter. Benda B 1 sekon itu 2 meter, 2 sekon loncat dia jadi 18,
3 sekon tambah besar lagi jadi 8. Yang 2 sekon itu 8, yang 3 sekon jadi 18, loncat lagi yang lebih besar ya. Nah, jenis gerak lurus pada benda A dan B secara berturut-turut adalah titik-titik. Oke, jadi yang benda A, coba dilihat nih, benda A itu nambahnya kan konstan nih, 2 ke 4 itu tambah 2, 4 ke 6 itu tambah 2. Ini pasti karena pertambahannya konstan, ini geraknya pasti GLB. GLB itu kalau pertambahan jarak yang ditempuh oleh benda itu nambahnya tetap konstan linier ya, maka yang A itu pasti GLB nih. Maka jawabannya yang GLBB kan salah pasti ya. Jadi ini sama ini. Kemudian yang B kita lihat, pertambahannya itu drastis dari 2 menjadi 8 nih. 8 langsung menjadi 18. Nah, tambah lama tambah besar jaraknya, pasti dia GLBB. Nah, GLBB-nya gimana? Karena semakin jauh ini pasti GLBB yang dipercepat. Nah, berarti jawabannya yang A GLB, yang B itu GLBB dipercepat. Maka yang C ini jawabnya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan lagi ya. Kita akan pelajari grafik kalau tadi V sama T, sekarang S sama T. Ya, kita tambahkan di sini. Kalau kita punya gerak GLB, ini T, ini S itu jarak ya. Maka grafik yang dibentuk itu harusnya seperti ini grafiknya GLB itu. Nambahnya konstan terus ya. Tadi 2, kemudian jadi 4, jadi 6, jadi 8 dan seterusnya. Ini grafik S untuk GLB. Bagaimana kalau grafik S untuk GLBB? Kalau S untuk GLBB itu bentuknya seperti ini. Ini S ya. S itu jarak, bentuknya adalah dia bentuknya melengkung seperti ini. Ini grafiknya sifatnya parabolik. Parabola ya atau parabolik. Nah, grafiknya melengkung. Kalau melengkungnya ke atas di sini, maka ini adalah grafik untuk gerakan yang dipercepat. Jadi ini GLBB dipercepat. Terus bagaimana kalau yang diperlambat? Kalau yang diperlambat itu grafiknya akan seperti ini. Melengkung tapi dia lama-lama S-nya konstan. Nah, kalau yang merah ini adalah grafik GLBB yang diperlambat. Kenapa kok bisa diperlambat nih? Karena lama-lama S-nya konstan. Kalau konstan itu berarti dia bendanya nggak bergerak kan, diem kan, karena S-nya nggak berubah gitu. Oke, berarti kalau misalkan nih kita kembangkan lagi soalnya, kalau misalkan kita punya grafik yang seperti ini, kita punya grafik misalkan ada grafik ini T, kemudian yang ini S, grafiknya kayak gini. Ini kemudian ke sini, kemudian dia ke sana, kemudian dia naik ke sana. Nah, seperti ini grafiknya. Maka gerakannya gimana? Kita bisa lihat satu-satu. Yang pertama ini pertambahannya konstan, ini pertambahan S-nya. Ini pasti geraknya GLB. Kemudian yang kedua, S-nya nggak berubah dia tuh. S-nya nggak berubah. Berarti di sini karena S-nya nggak berubah, bendanya diam kondisinya. Atau tidak bergerak kan? Kemudian dia bergerak lagi, tapi bentuk grafiknya kayak gini. Maka pada section yang ini, pada bagian yang ini, ya, bagian yang ketiga ini, dia geraknya GLBB. Tapi GLBB-nya yang diperlambat. Dan yang terakhir, yang ke atas ini, grafiknya ke atas, kita lihat yang di atas nih yang warna hitam, maka dia geraknya adalah GLBB dipercepat. Oke, itu dia grafik pada GLB dan GLBB kalau kita tinjau jaraknya, S-nya ya, grafik S terhadap T. Tadi soal sebelumnya kita sudah tinjau yang V terhadap T. Oke, itu pembahasan soal nomor 8 ya. Soal nomor 9. Pembahasan soal nomor 10. Orbit asteroid terletak di antara dua orbit planet nomor titik-titik. Oke ya, jadi asteroid itu adalah suatu benda langit juga yang bersama-sama bumi dan planet-planet itu juga berinteraksi atau berputar mengelilingi matahari. Nah, sekarang di mana letaknya orbit asteroid itu? Asteroid itu terletak di antara Mars dan Jupiter ya. Jadi terletaknya di antara orbit Mars dan Jupiter. Jadi kalau kita lihat ya di sini, jadi Mars itu nomor berapa ya? Nomor 1 itu pasti dia Merkurius. 1 itu dia Merkurius, yang kedua Venus, yang urutan planetnya ini Merkurius. Kemudian yang kedua itu Venus. Kemudian yang ketiga itu Mars, bumi dulu ya.
buminya malah dilupain ya. Bumi, yang keempat itu Mars, kemudian yang kelima itu Jupiter, kemudian yang keenam itu adalah Saturnus, kemudian yang ketujuh ada Uranus, kemudian yang kedelapan adalah Neptune ya. Neptunus. Nah, berarti di mana itu si asteroid itu? Asteroid itu letaknya antara orbit Mars dan Jupiter. Maka dia ada di sini nih si asteroid itu. Mars itu nomor 4, Jupiter nomor 5. Nah, di sini. Ini ada banyak objek-objek di sini ya. Yang ini yang kita sebut dengan asteroid. Ukurannya ada yang sebesar batu kerikil sampai ada yang sebesar kota ya. Kota Manhattan. Itu ada juga. Nah, ini yang kita sebut sebagai yang kita beri warna hijau di sini. Ini adalah asteroid belt atau sabuk asteroid ya, asteroid belt, atau nama lainnya adalah sabuk asteroid. Maka jawabannya adalah yang nomor 4 dan 5, berarti yang D. Oke, gitu ya.